Bapak Ibu, sepanjang hari ini saya khotbahkan mengenai tema besarnya adalah kesetiaan. Di ibadah pertama tadi saya memberikan judul hamba yang benar. Di Lukas 16 dikatakan begini, kalau barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga nggak benar juga dalam perkara besar. Saya bagikan ada 4 area kesetiaan. Yang pertama adalah kita perlu setia dalam mempergunakan mamon yang tidak jujur. Saudara, dalam kita mempergunakan mamon yang nggak jujur, dari konteks perumpamaan bendahara yang nggak jujur tadi, orang itu menggunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan dia mencuri milik tuannya untuk kesenangan pribadi. Yang benar adalah kita harus mempergunakan mamon tidak jujur itu yang pertama-tama untuk kerohanian kita seperti gadis bijaksana. Ya, gunakan uangnya untuk membeli minyak supaya pelitanya tetap menyala. Mamon yang gak jujur itu harus digunakan untuk mengikat persahabatan atau hubungan. Jangan sampai gara-gara uang, hubungan pertemanan atau hubungan kekeluargaan rusak. Saya juga ajarkan kalau Anda hutang harus dibayar, jangan sampai gara-gara utang saudara bertengkar atau hubungan itu rusak. Yang kedua adalah setia terhadap milik orang lain. Perspektifnya Tuhan, kalau Anda setia kepada harta orang lain, engkau pasti lebih setia lagi kepada harta milikmu sendiri. Itulah sebabnya ujiannya selalu kesetiaan kita terhadap milik orang lain. Apakah Anda setia sama visi perusahaan di mana Anda bekerja? Kalau Anda setia sama visinya orang lain, visimu akan dibangun sama Tuhan. Apakah Anda setia dengan visi Tuhan di dalam gereja lokal ini? Atau Anda sibuk mengejar visi pribadi? Karena di perspektifnya Tuhan, kalau Anda setia kepada visi orang lain, Tuhan akan membangun visimu. Begitu pula, saudara, dengan harta. Kalau Anda setia dengan harta orang lain, Tuhan akan memberikanmu harta sesungguhnya, kata firman. Anda perlu dengarkan pesan-pesan yang sebelumnya, saya nggak bisa mengulang. Lalu setia kepada Tuhan itu apa? Dan terakhir setia kepada pasangan itu seperti apa? Kalau kita tabur roh, kita akan menuai dalam roh. Kalau kita tabur daging, kita akan hancur atau binasa dalam kedagingan kita. Dalam pernikahan kita, sekalipun pernikahan Anda dalam krisis, tapi kalau Anda menabur kesetiaan, pengampunan, kesabaran, pada waktunya nanti Anda akan lihat terobosan. Sama seperti hari ini, kalau Anda tabur senyuman, Anda akan dapat balasan senyuman, betul ya? Tapi kalau Anda acungkan jari tengah sama orang, Anda akan dapat tuaian respon yang negatif pula. Begitu pula dalam pernikahan. Saya bagikan panjang lebar. Ibadah kedua saya bagikan mengenai hamba yang baik dan setia. Ternyata ada 3 arti kata setia. Seringkali kita cuman mengerti arti kata setia itu dari loyalitas saja. Padahal ada arti kedua, yaitu layak dipercaya dan bisa diandalkan. Hamba yang punya 1 talenta itu harusnya loyal. Dia nggak pindah majikan. Dia juga tidak mencuri talenta tuannya. Bahkan dia jaga talenta itu disimpan di tempat aman supaya tidak dicuri orang. Kalau Anda dititipin handphone sama orang, jaga baik-baik, jangan sampai kecuri. Ya. Seharusnya orang ini hamba yang punya 1 talenta itu harusnya dipuji. Tapi dia malah dicela, engkau hamba yang jahat dan malas. Karena ternyata arti setia itu berarti produktif. Lalu di ibadah ketiga saya jelaskan hamba yang malas. Saya jelaskan panjang lebar. Ada 3 alasan mengapa hamba ini menyembunyikan talenta tuannya. Dan apa penyebabnya dan apa bahayanya dia menyembunyikan itu. Di ibadah keempat ini saya akan bagikan mengenai hamba yang berbuah. Dan di ibadah terakhir saya akan bagikan mengenai hamba yang berpuas diri. Kita akan belajar dari kisah seorang anak dari Abraham yang bernama Ishak. Saudara, Ishak ini luar biasa. Hidupnya itu berbuah atau fruitful. Padahal di tengah kelaparan.
Saudara, kalau Anda lihat kehidupan Ishak, Ishak ini diberkati Tuhan atau berbuah bukan hanya karena dia anaknya Abraham. Memang dia itu anak Abraham, dia mewarisi berkat ayahnya. Tapi lebih dari itu, dia itu berbuah karena dia melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Ada prinsip utama yang membuat dia itu berbuah dan perkenanan Tuhan ada atas hidupnya. Mari kita baca sebuah firman Tuhan di kitab Kejadian pasal yang ke-26, kita baca ayat yang ke-22. Kejadian 26, kita baca ayat yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saya bacakan versi New King James, khususnya bagian yang terakhir. So he called its name Rehoboth, because he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Ishak berkata, and we shall be fruitful in the land. Kita akan berbuah di tanah ini. Nah, yang luar biasa ini sebetulnya adalah pernyataan iman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tanah di tempat dia itu berkata, kita akan berbuah di tanah itu, pada waktu itu mengalami kelaparan yang hebat. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia bisa berbuah atau diberkati Tuhan di musim kelaparan? Pada zaman itu kalau Anda lihat Yusuf, pada zamannya Yusuf, masa kelaparan itu juga bukan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Masa kelaparan itu bisa 7 tahun loh saudara. Ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kelaparan. Jadi Ishak itu berkata, we shall be fruitful in the land. Padahal pada waktu itu adalah masa kelaparan. Nah, pertanyaannya, kenapa Ishak itu mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidupnya sehingga dia berbuah? Saya pelajari dari satu pasal itu, dari beberapa pasal itu saudara, ada 3 hal yang dilakukan oleh Ishak sehingga Ishak itu diberkati Tuhan. Yang pertama, ternyata Ishak itu mengutamakan kehendak Allah dalam hidupnya. Catat baik-baik, mengutamakan kehendak Allah dalam hidupnya. Saudara, Ishak itu punya sepupu, namanya Lot. Lot itu diasuh oleh Abraham. Lot itu punya paman namanya Abraham. Ya, Lot itu melihat bagaimana melihat bagaimana Abraham itu hidup. Dua-duanya, Ishak dan Lot itu dibesarkan, mendapatkan teladan dari Abraham. Jadi seharusnya Ishak dan Lot hidupnya gak jauh beda. Tapi kalau Anda baca dalam firman Tuhan, Ishak dan Lot itu akhir hidupnya sangatlah totally different atau sangatlah berbeda. Ishak itu hidupnya berbuah-buah, sementara Lot kita tahu tragis. Dia kehilangan segala sesuatu, dia kehilangan istrinya, karena istrinya menjadi tiang garam. Yang kedua, dia punya anak-anak itu akhirnya berbuat dosa di hadapan Tuhan dengan cara apa? Mereka berdua itu incest. Dengan siapa? Dengan papanya sendiri. Karena Lot gak tahu, mereka berdua ingin menghasilkan keturunan, dia menjebak papanya sendiri. Begitu tragis. Nah, pertanyaannya kenapa Ishak dan Lot itu hidupnya berbeda jauh? Sederhana, karena Lot itu tidak mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan itu bisa dilihat di mana? Coba kita baca Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 13. Atau 10 sampai 18 kita baca ya.
Agak panjang tapi kita baca pelan-pelan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti apa saudara? Taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya. Lingkari kata Lot memilih baginya. Seluruh lembah Yordan itu lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 14. Setelah Lot berpisah dari Abram, perhatikan. Kata berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Coba ikuti kata-kata saya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu. Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika ada seandainya yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Apa bedanya Lot dengan Abraham? Sederhana. Ya, Abraham itu selalu mengutamakan kehendak Tuhan. Makanya itulah yang ditiru oleh Ishak. Sedangkan Lot sama sekali nggak pernah memikirkan apa itu kehendak Tuhan. Buktinya dari mana? Ketika mereka berdua itu punya gembala-gembala itu bertengkar, akhirnya mereka memutuskan ya udah kita pisah. Coba lihat cara Lot itu ketika dia memutuskan kemana dia mau tinggal. Lot sama sekali tidak memberikan ruang untuk suara Tuhan menuntunnya. Dia nggak bertanya kepada Tuhan dan tidak mendengarkan kira-kira kehendak Tuhan itu apa bagi dirinya. Kemana dia harus tinggal. Tapi yang ada, Lot itu memilih baginya. Katakan memilih baginya. Lembah yang seperti taman Tuhan. Jadi dia itu melihat ada sebuah lembah yang subur penuh air seperti taman Tuhan. Jadi dia memilih baginya apa yang dia pandang baik. Bapak Ibu, tahukah saudara firman Tuhan itu berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Banyak orang ya dalam pandangannya sendiri itu jalannya itu baik atau lurus. Tapi belum tentu itu baik di mata Tuhan. Itulah sebabnya kita ini harus terus menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Karena apa yang kita pandang baik, belum tentu itu baik di mata Tuhan. Katakan amin. Tapi beda. Dikatakan ketika giliran Abram itu mau memilih. Lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya, Tuhan itu menunjukkan kemana Abram harus menetap. Dan kita tahu saudara, ujungnya apa? Ujungnya adalah Abraham dan keturunannya diberkati. Tapi Lot setelah pisah dengan Abram, Lot itu nggak tahu gini loh. Lot itu tiba-tiba hilang aja dari Alkitab setelah pisah dengan Abram. Hanya muncul ketika Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Dia kehilangan semua miliknya. Dan dia kehilangan istrinya. Saudara, penting loh. Kita tahu di sini bahwa Lot itu gak pernah mempertimbangkan keputusan Tuhan. Buktinya apa? Dia itu menetap di sebuah tempat yang lingkungan atau kerohaniannya itu rusak atau bobrok. Dari situ kita bisa tahu bahwa Lot itu tidak pernah mempertimbangkan Tuhan sama sekali. Dia gak pernah mengutamakan kerohanian atau dia gak pernah mengutamakan Tuhan.
Bisa dilihat dari mana? Dia itu memilih ke sebuah tempat yang atmosfer atau lingkungannya itu rusak secara rohani. Dan dia memilih pindah di situ. Ini sebuah pelajaran bagi Bapak Ibu yang akan menyekolahkan anak ke luar negeri. Jangan cuma lihat karena sekolahnya bagus. Tapi pastikan di situ dia ada gereja yang bagus, ada komunitas yang bagus. Karena percuma kalau anaknya pinter tapi kerohanian rusak. Saudara, pertimbangkan, pastikan di situ ada sebuah gereja. Kalau nggak ada GMS di situ, pastikan di situ ada sebuah gereja yang kuat, lingkungannya yang sehat, supaya anak-anak saudara itu kerohaniannya terjaga. Karena percuma dia pandai, tapi dia nggak punya kerohanian. Saudara, Lot tidak mempertimbangkan faktor kerohanian. Pokoknya ini tempat seperti taman Tuhan. Ini tempat subur. Kita pindah ke situ. Ternyata tempat itu adalah tempat yang menyakiti hati Tuhan. Itu tempat yang bobrok moralnya. Ya, di situ pria tidur sama pria, wanita tidur sama wanita. Sodom dan Gomora itu the sin city. Itu adalah kota yang atmosfer dan moralnya itu bobrok. Sehingga Tuhan itu menghancurkan kota itu. Dan Lot dan keluarganya ada di situ, dia kehilangan segalanya. Kita baca ya, satu ayat lagi, Kejadian 26. Bagaimana dengan Ishak? Coba perhatikan, Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi dulu pernah ada kelaparan pada zaman papanya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Gerar itu wilayah Filistin, Bapak Ibu. Filistin itu di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Jadi rupa-rupanya dulu papanya Abraham, waktu kelaparan pertama, Abraham itu sempat pergi ke Mesir. Dan itu bukan kehendak Tuhan sebetulnya. Abraham itu hampir kehilangan Sarah. Karena pada waktu itu, waktu pergi ke Firaun, Abraham itu ketakutan. Karena pada zaman itu, semua raja itu kalau lihat wanita cantik, bisa diambil istri. Dan kalau istrinya itu kalau wanita itu sudah bersuami, suaminya harus menyerahkan. Kalau suaminya tidak mau menyerahkan, maka suaminya itu akan dibunuh. Itu kebiasaan raja-raja pada zaman itu. Makanya karena Abraham takut, Abraham itu mengaku Sarah itu adiknya. Karena dia takut. Lalu apa yang terjadi? Firaun karena Sarah itu cantik, diambil jadi istri. Tapi Tuhan itu memukul Firaun dan seluruh istananya. Ya, disuruh kembalikan. Hampir-hampir Abraham itu gara-gara pindah ke Mesir, hampir-hampir rencana Allah itu gagal. Kalau Sarah betul-betul jadi diambil sebagai istri oleh Firaun, maka nggak ada itu anak perjanjian. Rencana Allah bisa gagal. Makanya Tuhan itu memukul Firaun. Jadi sebetulnya keberangkatan Abraham ke Mesir itu bukan kehendak Tuhan. Nah, Ishak itu karena lihat contoh papanya dulu, Abraham, itu waktu kelaparan ke Mesir, kali ini Ishak itu juga kepengen ke Mesir pada waktu kelaparan pada zamannya. Tapi Tuhan berkata begini, kita baca ya. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat 6 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi tinggallah Ishak di mana? Gerar.
Ini keputusan yang sulit. Saudara, bahan makanan, makan dan minum itu adalah kebutuhan utama. Kalau dia itu menetap di Gerar, resikonya adalah hidupnya akan sulit. Karena apa? Di Gerar kelaparan. Cara yang paling mudah dan paling make sense adalah pergi ke Mesir. Karena Mesir berlimpah-limpah. Kalau dia pergi ke Mesir, maka problem solve. Dia akan terpelihara di situ. Kalau dia tetap stay di Gerar, dia harus menghadapi yang namanya kelaparan, kekeringan. Dan itu gak mudah. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, jangan ke Mesir, tinggallah di Gerar. Saudara, logika kita berkata apa saudara? Gak make sense. Makanya seringkali begini loh Bapak Ibu. Saya gak tahu apakah pernah khotbah di sini atau enggak, saya lupa ingat. Saya dulu itu pernah merasa bahwa perintah Tuhan itu berat. Perintah Tuhan, jalankan perintah Tuhan itu berat. Sampai saya baca 1 Yohanes 5, ada sebuah ayat berbunyi, perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Saya bertobat saudara. Kalau saya itu flashback ke pelajaran Alkitab, kalau Anda selidiki, semua perintah Tuhan itu sebetulnya sederhana dan bisa kita lakukan. Contoh, orang Israel itu diperintahkan untuk apa? Menduduki kota Yeriko dengan cara apa? Apa perintah Tuhan? Disuruh keliling-keliling saudara. Bagi orang Israel mengelilingi tembok Yeriko itu susah atau gampang. Itu bisa dilakukan orang mereka loh, berkeliling 40 tahun ke padang gurun, masa mengelilingi kok tembok Yeriko nggak bisa. Ibu-ibu pun bisa keliling-keliling mall. Yang Tuhan tidak suruh lakukan itu adalah disuruh menghancurkan tembok pakai palu. Itu nggak mungkin. Kenapa? Itu mustahil. Karena kalau mereka cukup dekat dengan tembok, mereka mati kena panah. Yang kedua, kalaupun misalnya mereka nggak mati kena panah, menghancurkan tembok pakai palu itu impossible. Tebalnya 4 meter dan ada 2 lapis. Itu tembok Yeriko. Jadi itu adalah mustahil dihancurkan. Tapi yang Tuhan suruh itu adalah sesuatu yang sederhana. Apa yang Tuhan suruh? Keliling. Berikutnya ya. Kalau Anda jadi pelayan di perjamuan kawin di Kana, Anda suruh isi tempayan dengan air. Mudah atau sulit? Mudah, itu tugasnya pelayan. Ngisi air ke tempayan, ya itulah kerjaannya pelayan. Lalu perintah kedua, disuruh ambil cedok airnya, serahkan pemimpin pesta. Bisa nggak? Bisa, pelayan suruh menyuguhkan air ya bisa. Petrus waktu disuruh tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Itu mah gampang bagi seorang nelayan. Itulah pekerjaan Petrus. Itu bisa dilakukan, katakan amin. Tapi pertanyaannya, kenapa sesuatu yang sederhana, perintah Tuhan yang itu sebetulnya bisa kita lakukan, sederhana, tapi kenapa seringkali kita jadi sulit melakukannya dan kita bahkan gagal melakukannya. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian atau logikamu. Yang membuat perintah Tuhan yang sederhana jadi sulit itu karena logika kita. Katakan logika. Untungnya Petrus kan waktu disuruh tebarkan jalamu, logikanya langsung jalan. Tuhan, semalam-malaman aku sudah cari ikan, karena waktu yang tepat untuk mencari ikan itu adalah sebelum matahari terbit. Aku ini loh sudah in the right timing cari ikan, gak ada ikan. Ini waktunya orang itu melipat jala, engkau suruh aku menebarkan jala. Itu di logika gak masuk akal. Tapi untungnya Petrus itu tidak bersandar pada logikanya. Dia berkata apa? Tapi Tuhan, karena engkau menyuruhnya, aku akan lakukan. Waktu dia berlabuh, teman-temannya di belakang itu, teman-teman sesama nelayan, udah bisik-bisik. Tuh Petrus kasihan. Dia stres dia. Semalaman gak dapat ikan, coba lihat. Sekarang hari gini dia cari ikan lagi. Udah gila dia, udah stres. Udah mental illness dia. Petrus, kamu ngapain? Mau jala ikan.
Tuh kan, udah gila kan? Tapi begitu Petrus taat sampai di situ, dia mendapatkan tangkapan yang signifikan sampai jalannya hampir koyak. Akhirnya Petrus teriak sama teman-temannya, "Woi teman-teman, ayo ke sini bantu aku dapat tangkapan." Akhirnya teman-temannya jadi ikut gila. Kadangkala logika kita yang menghalangi kita, betul ya? Kalau Anda jadi pelayan, disuruh cedok air putih suguhkan ke pemimpin pesta. Itu sederhana dan bisa dilakukan, tapi logikanya main. Ini gua kalau dipecat, apalagi gua punya anak 5, mau makan apa? Pasca pandemi ini sulit cari kerja. Bisa nggak para pelayan itu akhirnya nggak mau melakukannya? Bisa. Tapi pelayan itu dikatakan dia taat, dia suguhkan ke pemimpin pesta. Waktu diminum, air berubah jadi anggur. Pelayan itu tidak bersandar pada logikanya. Saudara mau tahu, orang Israel, kalau Anda jadi orang Israel, apa yang Anda lakukan? Anda akan merasa konyol. Beberapa di antara Anda, mungkin banyak di antara Anda akan menolak untuk keliling-keliling. Anda akan berkata, emangnya keliling-keliling bisa apa? Nggak make sense. Mungkin Anda akan jadi orang yang menolak, menghasut yang lain. Udah, ngapain ikut keliling-keliling? Itu udah gila Yosua itu. Bisa nggak Anda lakukan itu? Bisa. Sekarang, bagi Ishak, Tuhan ngomong stay here. Tinggal di Gerar. Masuk logika nggak? Ini tuh kelaparan. Kalau aku tabur benih di tanah yang kering, mana bisa bertumbuh? Ini tuh musim kering. Coba saudara, saya pernah ngalami. Kami ini jadi hamba Tuhan itu tahu apa itu kelimpahan, tahu apa itu kekurangan. Ada momen-momen kita itu kekurangan, saudara. Kurang itu kurang, tenan kurang. Satu kali kita nabung, terkumpul 10 juta untuk uang pangkal masuk anak kita sekolah. Saya pelayanan di GMS, mana saya lupa. Waktu itu saya pulang dari pelayanan, saya di pesawat, itu waktu mau landing. Tiba-tiba Tuhan itu gerakan tabur 10 juta yang di tabunganmu itu, semuanya untuk seorang hamba Tuhan. Waduh, ini jangan-jangan suara setan ini. Karena apa? Waktu butuh begini, ini tabungan juga untuk uang pangkal. Logikanya kalau lagi kekurangan, lagi krisis, logikanya apa? Ngirit. Betul atau betul? Ini disuruh nabur. Hampir gua tengking itu suara. Begitu landing dijemput sama istri saya, tiba-tiba di mobil, istri saya ngomong gini, kok saya tuh dapat 10 juta kita itu ditabur ke hamba Tuhan ini. Saya langsung, ini suara Tuhan ini ternyata. Saya berharap ini suara setan. Saudara, kalau Anda pas lagi kekurangan, tapi Tuhan suruh Anda tabur, Anda percaya nggak sama Tuhan? Atau Anda logikanya, ini waktunya ngirit, bukannya memberi. I tell you, ketika saya akhirnya temui hamba Tuhan itu, saya kasih. Khawatir ada nggak? Khawatir saudara. Ini anakku sekolahnya gimana ya? Bapak Ibu, tapi satu, tanda bahwa kita ini tahu melakukan kehendak Tuhan itu, waktu ngasih melepas itu, hati itu sukacita sekali. Bisa seneng gitu loh. Dan hari ini saya mau saksikan, saya tetap bisa sekolahkan anak, anakku gak putus sekolah. Yang kedua, saya gak pernah makan batu sampai hari ini. Malah kolesterol saya yang agak naik gara-gara kebanyakan makan enak. Saya kasih tahu Tuhan itu pelihara kita, katakan amin. Coba apa yang dialami oleh, tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Coba ya, ayat terakhir yang kita baca, jadi tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Gak masuk di akal, tapi dia taat. Guess what happened? Coba kita baca ayatnya. Kejadian 26 ayat pertama. Maaf. Kejadian 26 ayat 12.
sampai 14. Kita baca ya. Maka menaburlah Ishak di mana? Di tanah itu, di Gerar Bapak Ibu, di Filistin, di tanah Kanaan yang lagi kelaparan, kekeringan. Dan dalam tahun itu juga, bukan 20 tahun lagi, dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Katakan diberkati. Saudara, kata blessing di sini itu bukan materi. Saya tadi di ibadah tadi saya jelaskan. Kalau saya itu telepon Pastor Philip lalu saya ngomong gini, "Kok Philip, saya punya planning A, B, C, D, E. Saya mau bikin ini, bikin ini, bikin itu. Menurut Pastor Philip gimana?" Kalau Pastor Philip jawab gini, "Fuji, go for it. I give you my blessing." Itu bukan berarti Pastor Philip transfer duit ke saya. Kata I give you my blessing itu bukan materi. Tapi itu adalah approval atau restu. Katakan amin. Kalau Anda itu dapat blessingnya Tuhan sebab ia diberkati Tuhan. Kalau saudara itu dapat blessingnya Tuhan itu berarti Anda dapat stempelnya Tuhan ACC. Dapat approvalnya Tuhan. Katakan amin. Sehingga kalau Anda dapat approvalnya Tuhan, apapun yang Anda lakukan, pasti ada penyertaan, pasti ada keberhasilan. Katakan amin. Itu yang namanya perkenanan Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Sederhana, karena dia taat. Makanya apapun yang tabur di tanah itu, heran, ini tanah kering tapi hasilnya 100 kali lipat. Dan apa yang terjadi? Dan orang itu menjadi kaya atau menjadi makmur. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga lihat orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kenapa kok cemburu? Orang Filistin di sini siapa? Abimelek dan kekuasaannya dan orang-orangnya. Itu cemburu. Kenapa kok cemburu? Karena mereka nabur juga tapi nggak menghasilkan. Mereka ngalami kekeringan, sama-sama ada dalam masa kekeringan. Tapi kenapa kok Ishak nabur tapi kok berbuah? Mereka nabur kok hasilnya beda. Makanya mereka jadi iri. Bapak Ibu, sederhana. Kenapa kok Ishak itu diberkati? Ada God's approval dalam hidupnya. Karena dia mengutamakan kehendak Tuhan. Ada amin? Dalam setiap keputusan hidupnya, dia selalu cari Tuhan, cari kehendak Tuhan dan keputusan Tuhan. Itu yang dia pelajari dari ayahnya Abraham. Jadi dia diberkati bukan karena semata-mata dia itu anaknya Abraham. Tapi karena dia sendiri mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tempat yang terbaik adalah tempat di mana Tuhan itu menuntun Anda. Coba bayangkan kalau Elia itu diperintahkan untuk ke sebelah timur di Sungai Kerit. Kalau dia nggak datang di Sungai Kerit tapi datangnya di Sungai Yordan, saya percaya burung gagak itu tetap dikirim Tuhan, tapi Elia mati kelaparan. Karena apa? Alamatnya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu adalah kehendak Tuhan. Ada amin? Dan sampai satu titik sungainya kering. Muncul perintah Tuhan yang kedua. Kalau yang pertama aku memerintahkan gagak untuk memberimu makan, sekarang aku perintahkan kamu pergi ke Sarfat. Karena di situ aku perintahkan janda untuk memberikanmu makan. Sampai di situ pikirannya Elia ini pasti janda kaya raya tajir melintir. Ternyata waktu dia minta, buatkan aku roti. Aku cuma punya segenggam tepung, sementara aku mengolahnya dan besok aku dan anakku mati. Walah, ini bukan janda kaya ternyata. Ini siapa nolong siapa, saudara? Ternyata Elia itu diutus untuk menolong janda itu. Lalu apa yang dikatakan Elia? Elia tetap begini, nggak apa-apa, buat terlebih dahulu. Buatlah roti itu, kasih kepadaku terlebih dahulu. Waduh, kalau Anda baca itu, ini pasti ini hamba Tuhan mata duitan ini.
Sudah tahu orang kelaparan malah buat untuk aku dulu. Ini hamba Tuhan egois. Bayangkan kalau Anda lagi kekurangan, tiba-tiba Pastor Lianggono datang di rumah Anda, bukannya ngasih sembako, tapi Pak Lianggono malah berkata, tabur untuk pekerjaan Tuhan. Anda pasti lempar sandal. Enggak. Ini Elia tidak sedang egois. Tapi Elia itu mengajarkan sebuah prinsip. Dahulukan kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Elia mengajarkan dahulukan kehendak Tuhan, semuanya pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi atas hidupmu. Katakan amin. Waktu janda ini taat, guess what happened? Tepungnya dibuka dandangnya, tepungnya gak pernah habis. Memang sehari cukup untuk sehari. Malamnya deg-degan, ini besok dibuka ada lagi enggak ya? Dibuka, selalu ada. Itulah mujizat pemeliharaan, katakan amin. Tuhan enggak langsung memberikan tepung itu langsung banyak, enggak. Cukup untuk sehari, besok dananya dibuka, tepungnya ada lagi. Dipakai untuk sehari, habis, besok deg-degan lagi, ini besok ada lagi enggak ya? Besok dibuka ada lagi. Saudara, makanya jangan takut. Kalau Anda lakukan kehendak Tuhan, jangan takut Anda gak bisa makan. Katakan amin. Memang gak langsung Tuhan kasih banyak, tapi Tuhan akan pelihara hidupmu. Sehari pasti ada berkat. Pasti Tuhan itu kasih makan. Kita ini anaknya, dia Bapa kita. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Bagian kita itu adalah dahulukan kehendak Tuhan. Semuanya akan ditambahkan. Amin. Yang kedua, kenapa Ishak itu berbuah padahal di masa kelaparan? Karena Ishak itu memiliki respon yang benar. Katakan respon yang benar. Coba kita baca Kejadian pasal yang ke-26 ayat selanjutnya 15 sampai 22. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham. Sebentar, oke. Oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Saya menduga kenapa kok ditimbun oleh orang Filistin? Karena itu sudah gak keluar air, makanya ditimbun. Lalu kata Abimelek ini tadi, penguasa di Gerar, kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Diusir Ishak. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Aneh ya. Sumur itu sudah ditutup, tapi waktu digali ulang, mata airnya itu berbual-bual. Ingat, ini masa kekeringan. Lalu apa yang terjadi? Bertengkarlah para gembala Gerar. Jadi di lingkungan sana itu ada gembala-gembala. Begitu mereka itu melihat hamba-hamba Ishak itu menggali sumur dan berbual airnya, mereka bertengkar. Kenapa? Dikatakan begini, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Ini milikku. Coba lihat respon dari Ishak. Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia. Kemudian mereka menggali sumur lain. Ishak mengalah, saudara. Saya mau tanya, Ishak punya hak gak untuk sumur itu? Yes, itu sumur papanya dia. Sumurnya Abraham itu haknya dia. Sudah ditimbun sama orang Filistin, ditinggalkan terbengkalai. Tapi waktu digali keluar air, gembala-gembala sekitar ngomong gini, itu milik kami. Ishak mengalah. Dia gali sumur yang lain. Coba katakan, kita baca. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pergi dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Dia gali sumur yang lain lagi. Sumur ini dinamai Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu atau berbuah di negeri.
Coba perhatikan, Ishak itu diberkati Tuhan. Karena dia mengutamakan kehendak Allah. Dia tabur mendapatkan hasil. Dia dapatkan kambing domba banyak dan anak buahnya tambah banyak. Lalu apa yang terjadi? Abimelek itu menjadi cemburu. Orang Filistin jadi cemburu, lalu berkata demikian, engkau telah lebih berkuasa dari kami, sekarang pergi dari sini. Diusir. Coba, apa yang dilakukan Ishak? Ini yang diusir itu lebih berkuasa. Harusnya Ishak bisa dong melawan. Bisa gak Ishak melawan? Bisa. Tapi itu gak dilakukan. Dia mengalah. Dia menyingkir. Dia menetap di lembah Gerar. Di situ ada sumur-sumur milik ayahnya yang sudah ditimbun. Dia gali. Berbual-bual airnya. Gembala-gembala sekitar orang Filistin itu bertengkar. Ngomong itu sumur milik kami. Saya mau tanya, Ishak punya hak gak? Yes. Tapi apa respon Ishak? Dia mengalah. Dia pergi cari tempat yang lain, sumur yang lain. Digali lagi, direbut lagi sama orang Filistin. Itu milik kami. Untuk ketiga kalinya, Ishak mengalah. Dan dia gali sumur yang lain. Di titik ini, gembala-gembala Gerar tidak bertengkar dengan dia. Lalu dia berkata, Tuhan telah memberikanku kelonggaran. We shall be fruitful in this land. Bapak Ibu, kalau Anda itu dijahati orang, Anda diperlakukan gak adil, hak Anda itu direbut sama orang, ketahuilah satu hal, kalau sikap Anda benar, sebetulnya Anda tidak pernah kehilangan berkat itu. Saya ulangi, kalau Anda itu dijahati orang, diperlakukan gak adil, hakmu itu diambil. Tapi kalau Anda itu berespon dengan benar, sebetulnya Anda tidak pernah kehilangan berkat. Katakan amin. Buktinya apa? Dia diusir. Dia gali sumur berbual, direbut. Dia gali sumur lagi, keluar mata air. Direbut lagi, dia gali di tempat lain. Dia gali lagi, keluar sumber air. Itu bukan masalah letak. Tapi Ishak itu tetap diberkati Tuhan karena dia punya respon yang benar. Coba kita baca satu ayat. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau Anda dijahati, jangan balas. Caci maki dengan caci maki. Anda dibully, dicaci maki, diam aja. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Untuk memperoleh apa saudara? Berkat. Terjemahan bahasa Inggrisnya, to inherit blessing, untuk mewarisi berkat. Dengan kata lain, kalau Anda dijahati orang dan Anda gak balas, Anda akan inherit blessing. Anda akan diberkati. Kalau Anda dicaci maki, Anda gak balas dengan caci maki, Anda berespon benar, justru Anda ketiban berkat. Tuhan akan membelamu dan Tuhan akan memberkatimu. Katakan amin. Makanya kalau Anda dibully sama orang, gak usah dibalas. Makanya sebaliknya, kalau Anda menjahati orang dan orang itu gak balas, saudara, you are in trouble. Saya ulangi ya, kalau Anda jahati orang dan orang itu gak balas malah mendoakanmu, you are in trouble. Kenapa? Orang itu diberkati Tuhan, Anda akan berurusan sama Tuhan. Pembalasan itu haknya siapa saudara? Saya mau tanya, pembalasan haknya siapa? Kalau Anda jahatin orang, perlakukan orang gak adil, ambil haknya orang, dan orang itu gak nuntut, gak bales. Oh man, lebih mending orang itu bales. Udah impas. Tapi kalau orang itu gak bales, saudara, maka siapa yang bales? Tuhan yang bales. Karena pembalasan itu haknya Tuhan.
Sebaliknya, orang itu akan kelimpahan berkat. That's why, Bapak Ibu, kita itu, kenapa Ishak itu diberkati? Sederhana, karena dia punya respon yang benar. Satu hal yang saya tahu, saudara, Tuhan itu turut bekerja di dalam segala hal. Termasuk hal-hal buruk yang mungkin Anda dijahati orang, ya, dan lain sebagainya. Tuhan itu turut bekerja. Kalau sikap kita benar, maka Tuhan itu akan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ada amin? Yang terakhir, yang ketiga, Ishak itu memiliki prioritas yang benar. Ishak mengutamakan kehendak Tuhan. Yang kedua, Ishak memiliki respon yang benar. Yang ketiga, Ishak memiliki prioritas yang benar. Coba kita baca Kejadian 26 ayat 23 sampai 25. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ, memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Oke, sampai di sini. Ishak itu diberkati Tuhan. Ia jadi lebih berkuasa daripada Abimelek. Dia tabur mendapatkan 100 kali lipat. Dia tambah makmur, dia punya kambing domba, banyak anak buah. Dia itu mencapai keberhasilan atau kesuksesan di tempat yang kering loh, saudara. Karena Tuhan menyertai dia. Apa yang terjadi pada waktu dia diberkati Tuhan? Coba lihat. Ishak itu tetap memiliki prioritas yang benar. Dikatakan yang pertama dia lakukan, itu bukan gali sumur. Yang dia lakukan pertama kali adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memberikan perjanjian, dia membangun mezbah. Katakan membangun mezbah. Itu bicara tentang hubungan pribadinya dengan Tuhan. Yang kedua, dia mendirikan kemah. Kemah itu artinya keluarga, pernikahan. Dan yang ketiga baru dia gali sumur. Ketiga itu bicara soal mata pencaharian atau pekerjaan. Orang kalau sudah diberkati Tuhan, biasanya prioritasnya berubah. Dulu kalau belum punya apa-apa, rajin, pelayanan on fire. Tapi begitu dia punya apa-apa dan diberkati, sudah mundur dari pelayanan, gak ada waktu bagi Tuhan. Bahkan gak mau ikut sumbangsi di dalam pekerjaan Tuhan. Heran ya. Dulu waktu masih muda, masih mahasiswa, all out. Tapi ada orang-orang begitu sudah menikah, udah gak ada waktu lagi untuk Tuhan. Saudara, dengan keluarga juga sama. Dulu waktu gak punya apa-apa, saudara, sama istri itu perhatian, makan berdua walaupun makan Indomie. Tapi begitu sudah diberkati Tuhan, udah gak pernah punya waktu sama pasangan. Udah sendiri-sendiri. Gitu ya. Dulu waktu gak punya apa-apa sama anak-anak itu sering main, tapi sekarang udah tambah sibuk. Gak pernah punya waktu main sama anak-anak. Tapi kalau kongko-kongko sama rekan kerja bisa 5 jam. Tapi kalau anaknya sama anak di rumah gak pernah diajak ngobrol, gak punya waktu berkualitas sama anak-anak. Prioritasnya jadi berubah. Ada orang tua, itu ada di rumah. Ada anak-anak yang papa mamanya di rumah. Tapi gak pernah diajak ngobrol, gak pernah ada waktu. Mamanya sibuk nonton drama Korea, papanya sibuk apa? Sibuk gadget. Ada sih waktu di rumah, tapi gak intim. Gak pernah diajak ngobrol, gak pernah ada waktu. Padahal makin diberkati. Begitu pula di dalam pelayanan di gereja. Dulu on fire,
Tapi sekarang waktu sudah menikah, saudara, hidup kita ini punya banyak musim. Waktu mahasiswa Anda on fire, tapi waktu Anda punya pacar, kenal dunia kerja, atau sudah menikah, banyak orang hilang dari peredaran. Ada orang yang waktu masih kerja, masih on fire sama Tuhan, tapi begitu dia menikah, punya pasangan, punya anak, sudah hilang dari peredaran. Saudara, Tuhan cari orang yang setia. Di dalam segala musim kita itu bisa prioritas yang benar. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga kita, pernikahan kita, yang ketiga pekerjaan dan pelayanan. Katakan amin. Ada orang dulu waktu masih belum punya apa-apa, minta diberkati Tuhan, aku mau punya toko, Tuhan berkati, dapat 1 toko. Tuhan berkati aku supaya punya 2 toko. Begitu diberkati Tuhan jadi 2 toko, sudah gak bisa lagi ikut CG. Kenapa? Gak ada waktu, sibuk. Udah gak ada waktu, udah mundur dari pelayanan. Kenapa? Sibuk handle 2 toko. Saudara, menurut saya itu adalah tantangan kapasitas. Katakan tantangan kapasitas. Karena di perspektifnya Tuhan, kalau Anda dikasih 2 toko sudah gak bisa kelola waktu dan gak punya waktu untuk ber-CG, gak punya waktu untuk melayani Tuhan. Oh, berarti dia gak bisa diberkati 10 toko. 2 toko aja kayak gini. Dengan kata lain, ini adalah challenge apa, saudara? Capacity. Berarti Anda gak siap diberkati oleh 10 toko. 2 toko aja Anda sudah gak punya waktu. Harusnya Anda men-challenge diri Anda. Semakin Anda itu sukses, semakin Anda sibuk, Anda latih diri Anda, disiplin untuk bisa kelola waktu demikian rupa, sehingga semakin Anda diberkati dan semakin Anda sibuk, Anda masih punya waktu untuk Tuhan, punya waktu untuk keluarga dan anak-anak, punya waktu untuk pasangan, dan bahkan Anda bisa punya waktu untuk melayani dan memuridkan orang di dalam sel group. Kalau Tuhan lihat itu, oh ini orang kapasitasnya diperlebar. Katakan amin. Ini orang model begini, siap diberkati dengan 10 toko. Ada amin? Challenge diri Anda, perlebar kapasitas Tuhan. Aku mau makin maju. Tapi tanpa neglect waktuku dengan Tuhan. Neglect waktuku sama anak-anak, waktuku sama pasangan. Ada orang itu makin sukses, tapi pernikahannya makin merosot. Sama anak-anak udah gak punya waktu. Itu masalah disiplin dan masalah hati. Aku mau makin diberkati, still aku masih bisa support pekerjaan dan kegerakan Tuhan di gereja. Aku mau butuh pelayanan apa? Aku siap. Di sini pastornya siapa sih? Pastor Liang misalnya. Aku siap. Tambah diberkati, makin Anda bisa punya waktu untuk melayani. Itu berarti kapasitas Anda diperbesar. Katakan amin. Aku akan bikin sistem. Kalau Anda itu business owner, gimana caranya aku bikin sistem supaya perusahaanku tambah maju, tapi aku makin punya waktu untuk melayani. Itu namanya challenge capacity. Kapasitas. Ada amin? Perlebar kapasitas Anda. Jadilah produktif dalam kerajaan sorga. Tutup Alkitab kita.